Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan mengangkat kisah yang sangat menyayat hati. Sebuah peristiwa besar yang mengukir duka dalam catatan sejarah ibadah haji umat Islam, tengah jutaan jamaah yang sedang berjuang menyempurnakan rukun Islam kelima, menyisakan luka dan pelajaran besar bagi dunia. Sebelum kita masuk ke kisah ini, mohon dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda agar konten dakwah seperti ini terus hadir dan menyentuh lebih banyak hati. Mari kita doakan mereka yang gugur dalam tragedi ini. Semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentari pagi itu bersinar hangat di langit Mina. Ribuan tenda putih yang membentang sejauh mata memandang tampak tenang, seolah menyambut hari yang penuh keberkahan. Jamaah dari berbagai bangsa dan bahasa bersiap untuk melaksanakan ibadah melempar jumrah, salah satu puncak ibadah haji yang penuh makna spiritual. Di antara mereka, ada yang berjalan sambil berdoa dengan linangan air mata. Ada pula yang membawa keluarga berpegangan tangan agar tak terpisah di lautan manusia. Penuh harapan dan keikhlasan. Tak ada yang menyangka hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi ribuan jiwa. Langkah-langkah kaki menuju jamarat membentuk gelombang manusia yang bergerak perlahan. Sebagian terlihat lelah, namun tetap semangat karena sadar inilah salah satu puncak haji yang menghapus dosa. Tidak ada yang menyangka jalur ini akan menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terlupakan. Allah telah menentukan segalanya. Di balik pagi yang tenang itu, takdir sedang menunggu dengan rahasia yang belum terungkap. Dan ketika waktu bergerak, ketenangan itu berganti dengan kepanikan yang tak bisa dihindari. Gelombang manusia terus bergerak menuju tempat jumrah. Setiap detik bertambah jumlahnya. Teriknya matahari tak menghalangi niat para jamaah untuk menunaikan ibadah ini. Mereka berjalan di antara sekot-sekot pembatas dengan arah yang terorganisir, tapi tak semua menyadari bahwa tekanan massa mulai meningkat. Dalam kepadatan itu, ada suara tangisan anak-anak, teriakan orang tua yang mencari pasangan mereka, serta zikir yang tak pernah berhenti diucapkan para hamba Allah yang khusyuk. Mereka tak tahu bahwa sebagian jalur telah tertutup karena penumpukan jamaah yang begitu padat. Petugas berusaha mengarahkan laju pergerakan, tapi banyak yang sudah tidak bisa berbalik arah. Jalan yang sempit dan arus yang bertabrakan membuat situasi semakin kacau. Beberapa jamaah mulai kehilangan kesadaran karena kelelahan, dehidrasi, dan kekurangan oksigen. Di tengah semua itu, doa-doa terus mengalir. Mereka yakin Allah menyaksikan semuanya. Dalam himpitan jutaan manusia itu, mereka tetap memegang niat suci, menyelesaikan ibadah dengan selamat, membawa pulang ampunan dan keberkahan. Suasana berubah tegang. Dari sisi kiri, massa yang datang dari arah berbeda mulai bertemu arus utama. Dua gelombang besar manusia yang seharusnya berjalan searah kini saling berhadapan. Ruang gerak menjadi makin sempit. Tubuh-tubuh saling bersentuhan, tidak ada ruang untuk bernapas lega. Tangisan mulai terdengar. Ada yang terjepit di antara pagar pembatas, ada pula yang jatuh dan tak bisa bangkit. Beberapa mencoba berteriak meminta tolong, tapi suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk jutaan manusia. Dan itulah awal dari bencana. Orang-orang mulai mendorong untuk mencari jalan keluar. Tapi dorongan itu justru menimbulkan gelombang tekanan yang besar di bagian tengah kerumunan. Mereka yang lemah fisiknya, para lansia, dan anak-anak mulai terjatuh satu persatu. Sayangnya, tidak ada yang bisa menolong. Beberapa orang mencoba mengangkat yang terjatuh, namun tubuh mereka sendiri ikut terdorong. Dalam hitungan menit, barisan manusia berubah menjadi gelombang kepanikan. Yang bisa dilakukan hanyalah terus menyebut nama Allah, berharap pertolongan datang secepat mungkin. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Orang-orang mulai saling memanggil nama anggota keluarga mereka. Namun tak ada jawaban. Suara azan dari masjid terdekat tak mampu meredam teriakan histeris jamaah yang kehilangan arah. Langit tampak biru cerah, kontras dengan kegelapan yang merasuk ke hati para saksi peristiwa ini. Di sisi lain, petugas keamanan mulai kewalahan. Beberapa di antara mereka mencoba membentuk barikade untuk membuka jalur evakuasi, tapi kerumunan manusia yang terus menekan
membuat segalanya sia-sia. Mereka hanya bisa berteriak meminta jamaah mundur, namun tidak ada ruang untuk itu. Banyak yang tersungkur dan terinjak. Jamaah yang masih berdiri mencoba membendung air mata, karena di kaki mereka terdapat tubuh-tubuh yang tak bergerak. Satu persatu napas terakhir terdengar. Mata yang tadinya berbinar karena niat suci, kini tertutup selamanya. Dalam situasi seperti itu, hanya keimanan yang bisa menenangkan hati. Mereka yang tertindih tetap mengucap kalimat syahadat, berharap bisa bertemu Allah dalam keadaan terbaik. Haji mereka adalah haji terakhir, dan Allah menyambut mereka dalam dekapan takdir yang tak tertolak. Seorang jamaah asal Asia Selatan bercerita dalam Ishaq. Ia bersama ibunya berjalan bergandengan tangan menuju Jamarat. Saat tekanan massa terjadi, ia berusaha melindungi sang ibu dengan badannya. Tapi dorongan dari segala arah membuat mereka terpisah. Ia berteriak memanggil ibunya, namun hanya dijawab dengan tangis jamaah lain yang mengalami hal sama. Tangannya menggenggam erat tas berisi Al-Quran kecil milik ibunya yang sempat ia ambil saat tubuh mereka berdesakan. Kini, hanya itu yang tersisa. Di sisi lain, seorang jamaah dari Afrika mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa dengan lantang sambil menangis. Ia melihat sendiri beberapa jamaah pingsan, lalu tak bangun kembali. Tangannya gemetar, namun suaranya penuh keyakinan. Ya Allah, ampunilah mereka. Jadikan ini syahid. Kesaksian-kesaksian ini kemudian menyebar luas, baik lewat media maupun dari mulut ke mulut. Dunia tersentak. Banyak yang tak percaya bahwa tempat suci dengan penjagaan super ketat bisa berubah menjadi lokasi tragedi sebesar ini. Saat tubuh-tubuh mulai tergeletak di antara lorong-lorong sempit itu, hanya desahan napas terakhir yang terdengar di antara takbir dan doa. Mereka yang selamat berusaha mencari keluarga, tapi yang mereka dapati hanyalah sandal terlepas, tas kecil terlempar, dan tubuh-tubuh yang tak lagi bergerak. Beberapa jamaah masih duduk di pinggiran pagar besi, menggenggam tangan kerabat yang telah kaku. Mereka menangis, tapi tak bisa menjerit. Air mata mengalir di pipi, menyatu dengan keringat dan debu yang berterbangan. Sungguh, itu bukan air mata ketakutan semata, tapi air mata kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada juga yang hanya bisa menunduk dalam diam. Seorang ayah kehilangan dua putrinya, dan kini hanya bisa memeluk pakaian yang ditinggalkan. Ia tidak mengutuk siapapun. Ia hanya menatap Ka'bah dari kejauhan, lalu mengangkat kedua tangan sambil berkata, "Ya Allah, Engkau telah memilih mereka." Dalam keadaan suci, suasana menjadi hening sesaat. Panas yang membakar kulit terasa seperti pengingat bahwa dunia ini penuh ujian. Namun di tengah bencana itu, kesabaran tetap hidup. Mereka yang menangis bukan karena putus asa, tetapi karena rindu yang belum sempat terucap. Di balik tragedi ini, para petugas pun menjadi saksi. Mereka bukan hanya penjaga kerumunan, tetapi juga manusia biasa yang terhenyak melihat duka massal di depan mata. Sebagian dari mereka bahkan kehilangan rekan kerjanya saat mencoba menolong. Jamaah yang pingsan, seorang petugas muda terlihat membopong seorang nenek tua yang sudah tak sadarkan diri. Matanya sembab, kakinya gemetar, tapi ia terus berjalan mencari jalur evakuasi. Dalam hatinya, ia terus mengulang doa. Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan mereka. Banyak petugas yang bekerja tanpa henti, meski kelelahan mulai membekas di wajah. Mereka tahu, bukan sekadar tugas negara yang mereka pikul, tapi juga amanah dari langit. Di antara hiruk-pikuk tragedi, mereka tetap berseru dengan kalimat yang lembut, mengajak jamaah tetap tenang. Keikhlasan itu tampak dari cara mereka memperlakukan jenazah. Satu persatu, tubuh yang terbujur diangkat dengan hati-hati, seolah mereka tengah memindahkan orang-orang mulia. Berita tentang tragedi Mina menyebar ke seluruh dunia. Tangisan tak hanya datang dari tanah suci, tapi juga dari ribuan keluarga di berbagai negara. Ada yang menyaksikan langsung berita duka itu dari layar televisi, dan ada pula yang menerima kabar lewat panggilan tak terduga. Media menyoroti tragedi ini, tapi hati manusia lebih dulu bereaksi. Di masjid-masjid doa-doa, kunut nazilah dikumandangkan. Di rumah-rumah, keluarga para jamaah menangis tanpa tahu apakah orang tercinta mereka masih hidup atau sudah berpulang dalam keadaan suci. Presiden, ulama, dan pemimpin dunia memberikan ucapan bela sungkawa. Tapi di balik semua itu,
ada jutaan hati yang bergetar. Sebab ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tapi juga peristiwa spiritual. Haji adalah ibadah penyucian diri, dan kini banyak jiwa yang pulang dengan darah dan luka sebagai maharnya. Dunia benar-benar berhenti sejenak untuk merenung bahwa sekokoh apapun perencanaan manusia, tetap tak bisa melampaui takdir Allah. Tragedi Mina menjadi pelajaran global bahwa ibadah bukan sekadar ritual, tapi sebuah perjalanan menuju Tuhan dengan segala risiko yang menyertainya. Di antara reruntuhan sendal dan tas berserakan, seorang anak laki-laki kecil terlihat duduk sendirian. Di tangannya tergenggam erat sajadah kecil berwarna hijau. Ia terus memanggil ibunya yang tak kunjung menyahut. Di sisi lain, tubuh sang ibu terbujur dengan wajah yang masih memancarkan ketenangan. Seorang jamaah laki-laki menghampirinya dan mencoba memeluknya. Anak itu menolak dengan lirih. "Aku mau peluk ibu dulu." Terakhir kali, suasana mendadak hening bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan mata yang sebelumnya tegar tak kuasa menahan air mata haru. Bagi sebagian orang, tragedi ini mungkin hanya angka statistik. Tapi bagi mereka yang hadir, ini adalah kisah kehilangan yang tak terbayangkan. Pelukan terakhir, senyum terakhir, doa terakhir, semua itu terekam kuat dalam ingatan. Tak akan terlupakan hingga akhir hayat. Seorang ulama berkata, bisa jadi inilah bentuk kasih sayang Allah. Mereka yang wafat saat berhaji dalam keadaan ihram dan suci telah diangkat derajatnya di sisinya. Maka tangis pun berubah menjadi rindu. Bukan rindu pada dunia, tapi rindu untuk bisa menyusul ke negeri abadi. Takdir selalu menyisakan misteri. Mengapa harus di Mina? Mengapa di saat mereka sedang dalam ibadah terbaik? Jawabannya mungkin tak pernah bisa dijelaskan logika. Tapi bagi seorang hamba, semuanya adalah bentuk ujian dan kasih sayang dari Allah. Banyak yang mengatakan, siapapun yang wafat di tanah suci dalam ibadah, maka ia pulang ke pangkuan Tuhan dengan wajah bersih. Seorang syekh dari Maroko berkata, tragedi ini adalah syahid massal. Allah memilih mereka karena kecintaannya. Mereka yang selamat kini hidup dengan luka batin yang mendalam, tapi dari luka itu tumbuh kesadaran bahwa dunia ini fana, bahwa hidup hanya sementara, dan bahwa tidak semua orang diberi kemuliaan meninggal dalam keadaan suci. Di tempat paling suci, Mina kini menjadi tempat kenangan. Setiap tenda, setiap batu menjadi saksi bisu cinta manusia kepada Tuhannya. Di tengah puing dan kenangan, ada satu keyakinan yang tetap hidup, bahwa Allah tidak pernah salah memilih waktu dan tempat untuk hamba-Nya kembali. Hari-hari setelah tragedi menjadi masa-masa duka yang panjang. Banyak jamaah yang tetap melanjutkan ibadah dengan hati yang terluka. Mereka berjalan ke jamarat, namun langkah mereka diselimuti tangisan. Doa mereka lebih panjang dan air mata lebih sering jatuh daripada kata. Beberapa dari mereka bahkan mengulangi perjalanan jumrah sebagai bentuk penghormatan kepada yang gugur. Aku jalani ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk saudara-saudaraku yang telah tiada, kata seorang jamaah asal Indonesia dengan suara serak. Ulama-ulama besar menyerukan sabar dan tawakal. Mereka meyakinkan jamaah bahwa pahala tetap utuh meski hati sedang rapuh. Mereka yang kehilangan kerabat tetap dimuliakan oleh Allah, karena sabar di tengah ujian adalah salah satu bentuk cinta terbesar kepada Tuhan. Ketabahan ini menjadi pelajaran penting bagi dunia, bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang kekuatan jiwa, bahwa para haji tidak hanya diuji fisik dan mental, tapi juga dituntut untuk tetap tegar di tengah duka, agar bisa kembali ke tanah air sebagai pribadi yang lebih bersih. Dari tragedi, lahir kesadaran. Banyak jamaah yang mengatakan, tragedi Mina menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka yang sempat bertahan hidup, kini memilih untuk mengubah gaya hidup, memperbanyak ibadah, dan menjadikan hidup lebih bermakna. Seorang pemuda dari Pakistan berkata, aku tidak tahu mengapa Allah menyelamatkanku, tapi sejak hari itu, aku anggap hidupku bukan milikku. Aku harus gunakan untuk kebaikan. Ia kembali ke negaranya dan membuka pesantren bagi anak-anak miskin. Sebagai bentuk syukur, cahaya ini juga menyentuh para penonton di seluruh dunia. Video-video dari Mina yang menyebar secara viral menggugah kesadaran umat muslim di berbagai negara. Banyak yang menangis saat melihat tubuh-tubuh suci yang gugur di tengah ibadah.
mereka yang tidak bisa hadir di Mina kini merasa terpanggil untuk memperbaiki diri. Ada yang memperbanyak sedekah, ada pula yang segera mendaftar haji. Sebab mereka sadar, tidak semua orang diberi kesempatan untuk meninggal dalam keadaan paling mulia saat bertamu ke rumah Allah. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar untuk para korban tragedi Mina. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan memberi kita keselamatan di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.